pernah kepikiran? Kalau kamu mulai jalan kaki dari Afrika, terus berjalan lurus tanpa henti, apa kamu bisa sampai ke Amerika? Kedengarannya mustahil, karena di peta, Afrika dan Amerika dipisahkan oleh samudra raksasa. Tapi yang jarang orang tahu, ribuan tahun lalu, bumi kita tidak seperti sekarang. Ada satu jalur rahasia, jalur darat yang pernah menghubungkan benua besar di dunia. Artinya, manusia sebenarnya pernah berjalan kaki dari Afrika sampai ke Amerika. Bukan naik kapal, bukan naik pesawat, tapi benar-benar berjalan, melewati daratan yang sekarang sudah hilang. Dan jalur itu jauh lebih gila dari yang kamu bayangkan. Di video ini, kita bakal melihat bagaimana manusia bisa menyeberangi dunia hanya dengan berjalan kaki. Bayangkan kita hidup puluhan ribu tahun yang lalu. Jauh sebelum ada pesawat, kapal besar, atau bahkan peta seperti sekarang. Dunia yang kita lihat hari ini sebenarnya sangat berbeda dengan dunia di masa lalu. Sekarang kita melihat benua dipisahkan oleh samudra luas. Afrika di sini, Amerika di sana, Asia di utara. Seolah-olah semuanya terpisah dan mustahil dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Tapi puluhan ribu tahun lalu, bumi kita sedang berada di zaman es. Suhu bumi jauh lebih dingin. Sebagian besar air di bumi membeku menjadi es raksasa di kutub. Akibatnya, permukaan laut turun sangat drastis. Bayangkan air laut di seluruh dunia turun puluhan meter. Apa yang terjadi? Dasar laut yang biasanya tenggelam mulai muncul ke permukaan. Banyak wilayah yang sekarang adalah laut, dulu sebenarnya adalah daratan. Dan di utara bumi, terjadi sesuatu yang sangat penting bagi sejarah manusia. Di antara Asia dan Amerika, yang sekarang dipisahkan oleh laut sempit bernama Selat Bering. Dulu bukan laut. Dulu, di sana terbentang daratan luas. Padang rumput dingin yang bisa dilewati manusia dan hewan. Wilayah ini dikenal sebagai Bering Land Bridge atau jembatan darat Bering. Ini bukan jembatan buatan manusia, tapi daratan alami yang menghubungkan dua benua besar, Asia dan Amerika. Lebarnya bukan kecil, jauh lebih luas dari sekadar jalur sempit. Bahkan diperkirakan mencapai ratusan kilometer. Artinya, manusia purba tidak perlu kapal, tidak perlu teknologi canggih, mereka hanya perlu berjalan. Dari Asia, mereka bisa masuk ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Alaska, lalu terus berjalan ke selatan, menjelajahi benua baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi, semua manusia modern di Amerika dipercaya berasal dari perjalanan panjang ini. Perjalanan yang dimulai dari satu benua dan berakhir di benua lain. Artinya, dunia kita dulu tidak terpisah seperti sekarang. Dunia dulu saling terhubung. Benua-benua yang hari ini terlihat jauh dan mustahil dijangkau pernah menjadi satu jalur perjalanan panjang bagi manusia. Dan dari sinilah muncul pertanyaan besar. Kalau Asia dan Amerika dulu terhubung, berarti secara teori, manusia bisa berjalan kaki dari Afrika menyusuri daratan bumi hingga akhirnya sampai ke Amerika. Sekarang kita bayangkan perjalanan paling gilanya. Kalau manusia benar-benar berjalan kaki dari Afrika ke Amerika, jalurnya seperti apa? Kita mulai dari Afrika, salah satu tempat yang diyakini sebagai asal mula manusia modern. Dari sini, perjalanan dimulai ke arah utara, masuk ke wilayah Mesir, lalu ke timur tengah. Wilayah ini sejak dulu menjadi penghubung antar benua. Afrika, Asia, dan Eropa bertemu di satu kawasan besar. Dari timur tengah, perjalanan lanjut ke Asia, melewati daratan luas yang sekarang kita kenal sebagai Iran, Asia Tengah, Mongolia, hingga Rusia bagian utara. Bayangkan berjalan tanpa kendaraan, melewati gurun, pegunungan, hutan, dan padang es. Perjalanan ini bukan ratusan kilometer, tapi ribuan kilometer. Dan ini baru setengah jalan. Semakin ke utara, suhu semakin dingin. Lanskap berubah menjadi tundra dan es. Wilayah yang hari ini dikenal sebagai Siberia, tempat yang terkenal ekstrim. Musim dingin bisa mencapai minus puluhan derajat. Tapi di masa lalu, wilayah ini menjadi jalur migrasi manusia dan hewan. Mereka mengikuti sumber makanan, mengikuti hewan buruan. Berpindah sedikit demi sedikit, tanpa sadar sedang menjelajahi dunia. Lalu tibalah di ujung Asia. Disinilah bagian paling gila dari perjalanan ini terjadi. Hari ini, kita melihat Asia dan Amerika dipisahkan laut, Selat Bering. Tapi puluhan ribu tahun lalu, di sana bukan laut. Di sana adalah daratan luas yang bisa dilalui berjalan kaki. Sebuah jalur alami yang menghubungkan Siberia dan Alaska.
tidak sempit, tidak berbahaya seperti lautan, melainkan padang darat yang bisa dilintasi manusia dan hewan. Inilah titik di mana manusia bisa berpindah benua. Tanpa kapal, dari Siberia mereka berjalan ke Alaska. Begitu masuk Alaska, mereka sudah berada di benua Amerika. Tapi perjalanan belum selesai. Dari Alaska, manusia terus bergerak ke selatan, menyusuri Amerika Utara, turun ke Amerika Tengah, hingga akhirnya sampai ke Amerika Selatan. Total jarak yang ditempuh lebih dari 20.000 kilometer. Salah satu perjalanan darat terpanjang dalam sejarah manusia. Dan yang lebih gila lagi, perjalanan ini tidak terjadi dalam satu perjalanan cepat. Bukan seperti ekspedisi modern, ini terjadi perlahan. Sedikit demi sedikit, dari generasi ke generasi. Orang tua berjalan sejauh mungkin. Anak mereka melanjutkan, cucu mereka melanjutkan lagi. Tanpa sadar, manusia telah menyeberangi dunia. Semua ini bukan sekadar teori imajinasi. Para ilmuwan benar percaya bahwa manusia purba memang pernah melakukan perjalanan luar biasa ini. Bukti paling kuat datang dari penelitian genetika. Ketika ilmuwan meneliti daya penduduk asli Amerika, mereka menemukan sesuatu yang menarik. Secara genetik, mereka memiliki hubungan dekat dengan manusia dari Asia. Bukan dari Eropa, bukan dari Afrika langsung, tapi dari wilayah Asia Utara. Artinya, nenek moyang mereka pernah datang dari sana. Masuk ke benua Amerika melalui jalur darat yang dulu menghubungkan kedua benua. Selain DNA, arkeolog juga menemukan alat-alat batu kuno yang bentuknya sangat mirip antara Siberia dan Amerika Utara. Ini menunjukkan bahwa manusia yang tinggal di Amerika ribuan tahun lalu membawa budaya dan teknologi dari Asia. Diperkirakan sekitar 15.000 sampai 30.000 tahun yang lalu, kelompok-kelompok manusia mulai bergerak perlahan ke utara. Mereka bukan penjelajah modern, tidak punya peta, tidak punya tujuan menemukan benua baru. Mereka hanya mengikuti sumber makanan, mengikuti hewan buruan, mencari tempat hidup yang lebih baik. Sedikit demi sedikit, mereka berjalan melintasi Asia Utara, masuk ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Siberia, lalu menyeberang ke Alaska melalui daratan yang saat itu masih terbuka. Perjalanan ini tidak terjadi dalam satu kali perjalanan cepat. Bukan seperti ekspedisi, tapi seperti migrasi panjang yang berlangsung sangat lama. Satu generasi berjalan sejauh yang mereka bisa. Anak-anak mereka lahir di tempat baru, lalu melanjutkan perjalanan lagi. Puluhan generasi kemudian, tanpa sadar, manusia sudah menyebar ke seluruh benua Amerika. Dari Alaska hingga Amerika Selatan. Artinya, jauh sebelum ada pesawat dan kapal modern, manusia sudah berhasil menyeberangi dunia. Hanya dengan berjalan kaki. Sekarang muncul pertanyaan besar. Kalau dulu manusia bisa berjalan kaki dari Asia ke Amerika, kenapa sekarang kita tidak bisa melakukannya lagi? Jawabannya sederhana. Karena jalurnya sudah hilang. Puluhan ribu tahun lalu, bumi berada di zaman es. Banyak air laut membeku menjadi es raksasa di kutub. Akibatnya, permukaan laut di seluruh dunia turun jauh lebih rendah dari sekarang. Itulah yang membuat daratan antara Asia dan Amerika muncul ke permukaan. Membentuk jalur yang bisa dilewati manusia dan hewan. Tapi ketika zaman es berakhir, suhu bumi mulai menghangat. Es di kutub perlahan mencair. Dan airnya kembali mengisi lautan. Permukaan laut naik. Naik terus selama ribuan tahun. Hingga akhirnya menenggelamkan jalur darat yang dulu menghubungkan dua benua itu. Daratan yang dulu bisa dilewati berjalan kaki kini berubah menjadi laut yang kita kenal sebagai Selat Bering. Hari ini, jarak antara Rusia dan Alaska memang tidak terlalu jauh. Sekitar 80 km saja. Tapi semuanya adalah lautan dingin yang ekstrem. Tidak ada lagi padang darat luas seperti dulu. Tidak ada jalur aman untuk berjalan kaki lintas benua. Jembatan alam yang dulu menyatukan dunia sekarang tersembunyi di bawah laut. Dan itu mengingatkan kita pada satu hal penting. Bentuk bumi selalu berubah. Benua bergerak, laut naik dan turun. Jalur yang dulu ada bisa hilang. Apa yang terlihat mustahil hari ini mungkin pernah sangat mungkin di masa lalu. Cerita ini bikin kita sadar satu hal penting. Bumi yang kita lihat hari ini bukan bentuk final dari dunia. Kita sering menganggap peta dunia itu tetap. Afrika di sini, Amerika di sana. Asia di atas, seolah semuanya sudah permanen. Padahal kenyataannya, bumi selalu berubah. Puluhan ribu tahun lalu, ada daratan yang menghubungkan benua. Manusia bisa berjalan dari satu bagian dunia ke bagian lain tanpa harus menyeberangi laut.
Lalu zaman berubah, es mencair. Permukaan laut naik, daratan tenggelam. Benua kembali terpisah. Apa yang dulu mungkin, sekarang menjadi mustahil. Dan perubahan itu tidak berhenti. Benua-benua di bumi sebenarnya terus bergerak. Sangat pelan, memang beberapa sentimeter setiap tahun. Tapi dalam jutaan tahun, pergerakan kecil itu bisa mengubah bentuk dunia sepenuhnya. Mungkin jutaan tahun ke depan, benua akan bergabung lagi, atau justru semakin menjauh. Artinya, peta dunia yang kita lihat hari ini hanyalah potret sementara dari bumi yang terus bergerak. Dunia yang kita anggap terpisah, sebenarnya pernah terhubung. Dan bisa saja, suatu hari nanti, akan berubah lagi. Jadi, kalau ada yang bertanya, apakah manusia bisa berjalan kaki dari Afrika ke Amerika? Jawabannya, hari ini tidak bisa. Tapi dulu, itu pernah terjadi. Dunia yang kita lihat sekarang bukanlah dunia yang sama seperti ribuan tahun lalu. Benua pernah terhubung, laut pernah surut. Dan manusia pernah menjelajahi bumi dengan cara yang hampir mustahil kita bayangkan hari ini. Semua ini mengingatkan kita bahwa peta dunia bukan sekadar gambar, tapi cerita panjang tentang perjalanan manusia dan perubahan bumi. Kalau kamu suka konten tentang peta, sejarah bumi, dan fakta dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe channel Aku Peta. Dan tulis di komentar, kalau kamu hidup di zaman itu, berani gak jalan kaki lintas benua?